Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat 28 April 2023, hari biasa, pekan ketiga Paskah. Bersama saya Roma Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 6, ayat 52 sampai dengan ayat 59. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa orang-orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus bahwa ia adalah sang roti hidup? Mengapa mereka begitu sulit menerima bahwa Yesuslah Mesias? Karena mereka melihat dengan sudut pandang jasmani saja. Mereka hanya melihat Yesus sebagai salah seorang di antara mereka. Mereka tidak mampu melihat bahwa Yesus adalah tanda yang Allah berikan kepada mereka, bahwa Yesus adalah penggenapan dari nubuat para nabi. Karena itu mempunyai arti rohani yang artinya jauh lebih mendalam. Maka bagaimana agar orang dapat berubah dan menangkap arti yang lebih mendalam serta percaya kepada Yesus? Jawabannya adalah pertobatan atau metanoia. Orang membiarkan diri dibimbing oleh Allah, bukan oleh ide, pikiran, serta keyakinannya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, bagi kebanyakan orang, pengalaman pertobatan merupakan proses terus-menerus, barangkali sepanjang hidup. Kita bersyukur bahwa kita dapat mengimani Yesus yang memberikan tubuh dan darahnya dalam perayaan Ekaristi. Pengalaman pertobatan dan mengimani Yesus tidak lain merupakan anugerah Allah. Mari kita bertekun di dalamnya agar kelak dapat merayakan perjamuan abadi dan kekal bersama Dia. Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil tadi dikisahkan bagaimana Yesus yang membimbing para murid dan orang-orang di sekitarnya dari titik ekstrim yang membuat orang-orang tersebut krisis iman sampai ke penjelasan sederhana bahwa Dia memang roti hidup yang telah turun dari sorga. Oleh karena itu, karena mereka makan, maka mereka akan hidup. Apa artinya makan tubuh dan darahnya? Artinya, orang harus percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya utusan Bapa untuk menyelamatkan manusia. Percaya berarti mencintai Dia, dan bahwa Dia hendaknya menjadi segalanya bagi setiap orang percaya. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, diskursus atau ungkapan iman akan Yesus tentang roti hidup pada bagian ini memang hanya bisa diterima dengan iman. Yesus memulai dengan kalimat negatif, kamu tidak makan dan minum, kamu tidak mempunyai hidup. Penegasannya adalah pada kalimat yang positif, makan daging dan minum darah, mempunyai hidup kekal. Konsekuensi dari makan daging atau tubuh dan minum darah Yesus adalah hidup kekal dalam arti tinggal selamanya dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih,
Ekaristi adalah saat yang indah di mana manusia datang dan bersatu dengan Tuhan. Saya teringat kata-kata Bunda Teresa dari Kalkuta. Mestinya kita jangan memisahkan hidup kita dari Ekaristi. Saat kita memisahkan hidup dari Ekaristi, sesuatu dalam hidup kita akan hancur. Pada suatu kesempatan orang bertanya kepada kami, dari manakah para suster di biara Anda memperoleh kegembiraan dan kekuatan untuk melakukan pelayanan pada kaum miskin? Ekaristi berisi sesuatu yang lebih dari sekedar sikap menerima. Ekaristi juga berisi kepuasan untuk kelaparan Kristus. Dia berkata, "Datanglah padaku." Dia lapar akan jiwa-jiwa. Di bagian lain, Bunda Teresa dari Kalkuta ini juga berkata, hidupmu harus ditenun di sekeliling Ekaristi. Arahkanlah matamu padanya. Dialah cahaya, bawalah hatimu sedekat-dekatnya pada hati ilahinya. Mintalah darinya rahmat untuk mengenalnya, kasih untuk mencintainya, keberanian untuk melayaninya. Carilah dia dengan kerinduan. Saudara-saudara yang terkasih, sabda Tuhan pada hari ini sangat indah. Kita diajak untuk tinggal dan bersatu dengan Tuhan Yesus, Sang Roti Hidup. Segalanya telah Ia berikan kepada kita, maka patutlah kita juga menyerahkan diri kita kepadanya. Kita juga diubah untuk hidup di dalam Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, bukalah hatiku selalu bagimu, agar aku dapat mengalami dan merasakan persatuan denganmu sekarang ini dalam Ekaristi yang senantiasa dapat aku terima bila mana aku merayakan Misa Kudus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.